Hello world, welcome back again to my channel guys. So jadi ini adalah video percakapan cermin episode ke-20. Sorry kemarin gue nggak bikin karena kemarin itu gue begadang lagi main HP gara-gara ya mainin Instagram gitu. Jadi gue cerita dulu nih, kemarin itu kenapa bisa nggak bikin video. Karena ya memang akhir-akhir ini ketika gue kembali memegang HP itu kayak berpikir sehari-harinya tuh beda gitu kayak biasanya. Jadi karena terbiasa terpancing oleh pikiran-pikiran dari ya HP gitu, misalnya informasi-informasi dari HP gitu menjadi sebuah jangkar gitu untuk mengambil pikiran-pikiran yang tersudutkan pada jangkar tersebut gitu. Jadi informasi dari HP itu benar-benar mengait gitu pada pikiran kita dan membawanya pada informasi tersebut pada dunia dari yang HP itu buat gitu, dari HP kita buat, dan kita jadi semakin jauh dengan dunia nyata dan kita berada di dalam suatu delusi gitu bahwasanya kita itu udah berprogres, udah punya progres yang banyak dan lain sebagainya. Dan justru sekarang setelah gue lihat lagi, intensitas menulis gue berkurang jauh. Yang biasanya gue bisa menulis 10 halaman setiap harinya justru malah turun sampai ya paling 5 halaman atau bahkan 2 halaman atau enggak sama sekali pernah juga. Dan intensitas membaca juga ya tingginya membaca sesuatu yang ada di internet doang gitu. Membaca buku udah berapa hari gue nggak mulai membaca buku lagi, and that's scary bro. Jadi gue sekarang mulai lagi untuk menghindari HP gitu, menyimpan HP ke tempat yang aman gitu. Jadi nggak ada di luar, nggak ada di atas meja kayak gini, tapi disimpan di bawah gitu. Dan kemarin juga dan hari ini juga pagi-pagi itu gue bertekad untuk ya memperbaiki pola tidur karena semalamnya itu gue tidurnya kurang gitu. Ya maksudnya begadang lah gitu, cuman 3 jam. Gue berniat untuk di pagi hari tetap bangun biar nanti di hari ini itu malam-malam jam 9 udah ngantuk dan mau tidur gitu. Karena yang kemarin gue rasakan itu, kenapa gue begadang juga adalah karena gue gak ngerasa ngantuk, dan itu disebabkan karena waktu di pagi hari itu gue malah tidur lagi di pagi hari, dan itu tidurnya cukup lama gitu. Dan dari situ gue memutuskan untuk di pagi ini tidak tidur, dan ya berhasil gitu. Tapi ya gue pakai waktu untuk beres-beres gitu, dan sekarang kamar udah jauh lebih beres itu. Dan alasan gue beres-beres di kamar juga karena agar menciptakan environment yang jauh lebih mendukung untuk produktivitas itu. Karena kalau misalnya berantakan, kita agak lebih sulit untuk mengakses sesuatu gitu, kita mau mencari sesuatu itu lebih sulit dan segalanya jadi lebih sulit untuk dilakukan karena tidak terstruktur gitu. Sedangkan kalau misalnya rapi kan, oh gue tahu nih buku disimpannya di mana, di sini. Gue mau nyari pulpen nyimpannya di mana, di situ. Jadi kita lebih mudah lah gitu. Dan mungkin mungkin ya ini juga bisa menjadi anchor untuk pikiran kita gitu, bisa menjadi jangkar gitu. Jadi kalau misalnya lingkungan yang seperti apa gitu bisa membuat kita berpikir untuk lebih malas gitulah istilahnya, dan lingkungannya baik ya lebih rajin gitu. Kayak kalau misalnya lebih malas itu misalnya gara-gara segalanya berantakan, kayak kita anggapan dunia kita itu jadi berantakan, anggapan tentang pikiran kita juga berantakan. Sedangkan kalau misalnya semuanya rapi, oh semuanya menjadi terstruktur dan punya ikatan koheren yang baik gitu. Jadi ya mungkin lingkungan juga bisa merepresentasikan pikiran kita, atau mungkin sebaliknya ya. Ya gitulah. Karena ya otak kita itu, pikiran kita benar-benar dipengaruhi oleh
segala hal, segala faktor eksternal, faktor internal, dan faktor eksternal berperan sangat besar juga di sana. Dan di kali ini gue juga mau bahas tentang rencana belajar gue gitu, karena kan gue juga punya ambisi-ambisi lain gitu, punya banyak ambisi, dan gue pengen merealisasikan ambisi itu dengan ilmu pengetahuan itu, dengan mengumpulkan pengetahuan. Dan gue juga kan pengen studi di Jepang, pengen ngambil beasiswa Monbuka Gakusho. Nah tapi kan gue rasa ya, gue dalam mengerjakan tes-tes soal kayak gitu tuh nggak begitu jago gitu, dan gue dari dulu emang nggak pernah mau untuk ngafalin rumus kayak gitu. Jadi ya gue ngerjain soal itu pakai logika gitu. Tapi ya walaupun begitu ya tetap sih nilai ada yang bagus itu, cuman ya kalau misalnya gue nggak ngikutin terus ya tetap aja anjlok gitu. Cuman ya nggak sampai anjlok-anjlok banget itu, pernah ya dapat nilai sekitar 95 gitu tanpa ngapalin rumus atau segala macam, cuman mainin logika. Cuman ya kalau misalnya gue melakukan itu saat tes Monbuka Gakusho ya nggak lucu juga kan gitu. Jadi gue juga harus belajar tentang hal tersebut. Cuman gue masih tetap gak mau mempelajari rumus-rumus. Jadi yang akan gue lakukan adalah mempelajari prakteknya langsung gitu. Jadi kayak kenapa rumus itu harus dipakai, harus ada di dunia itu, kenapa, dan setelah kita tahu itu kan kita tahu aplikasinya untuk apa. Misalnya fungsi di matematika gitu, fungsi dari fungsi itu untuk apa gitu, dan pemakaiannya kayak gimana. Dan gue coba terapkan ke project-project yang gue punya, misalnya project tentang Anagata-Aksata dan sebagainya. Dan project Anagata-Aksata juga kan itu ada project-project lainnya misalnya tentang pertanian dan lain sebagainya, dan itu pasti ada hubungannya lagi dengan biologi, dengan kimia. Kayak waktu gue, kalau misalnya gue mau membuat sebuah pupuk organik, ya kita telusuri lebih dalam aja gitu, kenapa itu bisa terjadi, secara kimiawinya kayak gimana, secara biologisnya kayak gimana. Dan kan itu menambah pengetahuan kita, dan pasti secara tidak langsung kita benar-benar mempelajarinya secara terstruktur juga gitu. Jadi nanti lama-kelamaan kita bakal tahu gitu, kayak menjadi sel-sel itu kayak gini gitu. Jadi dalam biologi pasti kedepannya kita bakal paham tentang sel gitu, karena pertanyaan yang kita buat itu hanya menjadi postulat gitu, postulat, dan nantinya itu akan merembet menjadi lebih banyak pertanyaan lagi. Misalnya pertanyaan tentang kenapa sih sampah organik itu bisa dibuat menjadi sebuah kompos. Nah nanti dari pertanyaan itu akan merembet lagi hingga lebih detail lagi gitu, kenapa sampah organik itu dibilang organik, apa yang membuat sampah organik itu disebut organik. Oh ternyata dia itu bersel gitu. Jadi dia itu makhluk hidup dan punya sel, terdiri dari sel-sel. Apa itu sel, dan nanti sel dipelajari lagi lebih dalam gitu. Jadi bakal merembet terus sampai benar-benar paham semuanya. Dan gue juga berprinsip gitu, kalau misalnya gue tuh ya learning by doing gitu, dan I'll take it further. Jadi dari istilah learning by doing itu ya, gue emang nggak mempelajari suatu ilmu pengetahuan itu dari misalnya kursus-kursus atau dari suatu pembelajaran yang terstruktur gitu. Tapi yang gue lakukan adalah gue membuat sebuah project, atau gue membuat suatu pertanyaan, tiba-tiba terpikirkan suatu pertanyaan itu, dan dari sana kita mulai menelusuri lebih dalam ke, contohnya kalau pertanyaan tersebut kita telusuri lebih dalam. Misalnya gue tiba-tiba berpikir gitu, kenapa manusia itu membutuhkan nafas, dan ya gue langsung menjawab itu, gue langsung cari, mungkin gue tanya ke orang-orang, dan dari sana bakal menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lebih jauh lagi, kayak
kenapa di darah itu butuh oksigen gitu, kenapa otak kita itu butuh oksigen, dan oksigen itu dari mana sih gitu. Dan nanti kan berembet terus lah gitu. Dan learning by doing dari project juga, misalnya gue pengen membuat tentang pengolahan EM4 gitu, gue pengen bikin EM4. Nah gue mempelajari tuh gimana sih caranya membuat EM4, misalnya ngumpulin bahan-bahan kayak air cucian beras dan lain sebagainya. Lalu gue pelajari prosesnya kenapa sih gitu. Akhirnya gue mempelajari lagi tentang bakteri lactobacillus, ya kan, bakteri kan itu lactobacillus. Dan kenapa lactobacillus itu menguntungkan, kenapa sampah organik itu bisa diolah, atau kenapa proses fermentasi lactobacillus itu bisa menjadi baik untuk proses-proses pembuatan pupuk lainnya gitu kan. EM4 itu berguna untuk, ya bisa dibuat untuk membantu kompos itu. Dan kenapa EM4 harus dipakai, bisa dipakai ke kompos itu dan bisa berdampak baik gitu, dan kenapa itu disebabkan oleh lactobacillus dan lain sebagainya gitu. Jadi bakal merembet lagi, dan secara tidak langsung pengetahuan gue meluas gitu. Dan contoh lainnya adalah ketika project-project lainnya gitu, ada project-project yang udah dieksekusi ternyata gagal. Nah jadi gue juga mempelajari sesuatu itu dari kesalahan gitu. Kayak Iron Man lah, tau kan. Jadi Iron Man itu ya dia fokusnya membuat sesuatu, baru dari membuat sesuatu itu ada sesuatu yang ternyata ia lupakan, atau ada hal-hal yang ternyata gagal untuk bisa menyesuaikan dengan ekspektasinya atau keinginannya. Lalu dia perbaiki, dia pelajari gimana caranya, dan ya akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Dan ya gue juga pengen kayak gitu. Jadi learning by doing. So mungkin di video percakapan kali ini segitu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga gue juga bisa konsisten untuk menjadi lebih baik. See you next time in the next video. Goodbye.